Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurfita Ika Prisyanti, nomor absen 13. Saya Nurul Purbaningrum, nomor absen 14. Di sini kami akan menjelaskan tentang kodar dan kodar. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian kodar dan kodar. Untuk pengertian kodar sendiri akan dijelaskan oleh kita. Kode adalah ketetapan atau ketentuan. Secara istilah, kode adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercatat di Lauh Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini berlaku bagi seluruh makhluk hidup atau alam semesta. Selanjutnya, kodar akan dijelaskan oleh partner saya. Kodar adalah realisasi dari kodar itu sendiri. Secara bahasa, kodar berasal dari bahasa Arab yang artinya ketetapan yang sudah terjadi atau keputusan yang sudah diwujudkan. Selanjutnya akan dibacakan dalil Nabi tentang kode dan kodar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Takdir berlaku untuk seluruh makhluk hidup. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram, di mana ada kesempatan untuk memilih dan mengubahnya, dan takdir mualak yang ada kesempatan untuk memilih dan mengubahnya. Selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha untuk mencapai sesuatu dengan yang dikehendaki. Sebagai contoh, seseorang akan memilih sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu akan dijelaskan tentang tawakal. Tawakal diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya memiliki hak dan kewajibannya untuk berusaha, dan urusan terakhir ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kesimpulan dari kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal akan dijelaskan oleh partner saya. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan Hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam kerja sesuai kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila belum berhasil. Selanjutnya, hikmah dari beriman kepada kode dan kodar adalah: yang pertama, melakukan perbaikan; yang kedua, menghindari sifat sombong; yang ketiga, melatih kesabaran; yang keempat, melatih berhusnudzon atau berbaik sangka; dan yang terakhir, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan beriman pada kode dan kodar. Yang pertama, yakin terhadap kode dan kodar dari Allah karena pada hakikatnya kode dan kodar tersebut sangat logis atau masuk akal. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai kode dan kodar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalami hukumnya atau sunatullah, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon pada keadilan Allah. Yang keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Yang ketujuh dan terakhir, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Sekian penjelasan tentang iman pada kode dan kodar dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.